Tapi banyak fungsi lain
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, yang artinya sungguh yang telah memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun selain kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Dari uraian di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan. 1. Kalau kita mengaku sebagai umat muslim, maka makmurkanlah masjid Allah. 2. Jadikanlah rumah Allah sebagai pusat pendidikan dalam mendalami, mengajarkan, dan menyebarkan ajaran agama, serta kegiatan sosial lainnya. Si cerek condong kalura, kok rabah tolong tagakan. Sanya ketek baru baraja, kalau salah tolong tunjukkan. Kok ada jarum dan patah dan disimpan dalam beton. Kok ada kata sanya konon salah dan dikadang lo ke polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh banyak kayu di rimbo, tempat pasarang si burang balang. Sambilah salam dari ambo, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh rahmat ini. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang anda hormati Bapak Dewan Hakim yang lagi bijaksana, yang anda hormati Bapak Ibu yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini janganlah Ananda menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Surau sebagai Pusat Pendidikan Dakwah dan Sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, momentum ini sangat pantas kita syukuri, sekaligus kita acungkan jempol kepada para pelapornya. Kenapa? Karena ini modal dasar menjadikan ranah Minang tercinta ini sebagai taman firdaus di bumi ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Mawada ilal masjidi auraha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama qada aurah." Barang siapa pagi atau sore pergi ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah akan menyediakan untuknya jamuan di dalam surga nanti setiap keberangkatannya pagi atau sore itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur belajar kepada sejarah kejayaan umat Islam masa lalu, maka sudah sepantasnya mulai saat ini kita akui umat Islam basisnya memang
masuk ke masjid. Dan sejarah pun telah mencatat bahwa sesampainya Nabi kita hijrah ke Madinah, maka yang paling pertama sekali beliau buat bukanlah rumah pribadi, gedung bertingkat, bukan pula supermarket atau lambang kemewahan lainnya, tetapi adalah masjid. Masjid sebagai tempat beribadah kepada Allah, bermusyawarah sesama muslim, mengatur strategi perjuangan, tempat menimba ilmu pengetahuan, sekaligus menata ekonomi umat Islam. Lalu, bagaimana dengan keberadaan Minangkabau masa lalu? Sehingga banyak menelurkan para tokoh seperti Buya Hamka, M. Nasir, Muhammad Hatta, Haji Agus Halim, dan lain-lainnya. Apa sih rahasianya? Bapak-bapak pasti tahu dan ibu-ibu pasti paham. Jawabannya cuma satu, mengaji di surau. Saya pernah mendengar cerita dari ibu saya sewaktu kecilnya, antara tahun 80-an sampai 90-an. Setiap malam pergi ke surau untuk belajar mengaji, sholat berjamaah, dan membaca Al-Quran seorang demi seorang. Sesudah sholat isya, remaja pun belajar kitab gundul, hadis, ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan menggali isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Sesudah mengaji, remaja putri melanjutkan kegiatannya, menjalang atau menjulang ke Jauh Manarawang. Sedangkan remaja putra melanjutkan kegiatannya di halaman Basilik dan Setarala. Semua kegiatan ini di bawah pengawasan Inyak dan Umi Surau. Cerita ini kisah nyata dari anak Surau Katimbang di lereng Gunung Merapi, Desa Lesituo, Kecamatan Candwa, Kabupaten Agam. Sampai sekarang surau itu masih berfungsi dengan baik di bawah pengawasan guru-guru Ashabul Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kini anak-anakmu ini ingin menggapai kejayaan sebagaimana umat Islam pernah menguasai bumi ini di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kini kami ingin meraih keberhasilan sebagaimana kakek dan nenek kami pernah menjadi orang yang menentukan hitam atau putihnya negeri ini. Kami telah muak melihat perpecahan, kami telah bosan menyaksikan pembunuhan atau pertumpahan darah, kami telah jijik melihat berbagai penipuan atau ketidakadilan. Kami kasihan melihat teman-teman sesama anak-anak bangsa yang merintih kelaparan di mana-mana. Mulai saat ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, marilah bimbing tangan mungil anakmu ini menuju Taman Firdaus, dan tunjukilah kami dengan masjid, ajaklah meramaikan rumah Allah, dan ajarilah kami tentang Al-Quran dan keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat tekad bersama, marilah kembali ke masjid atau balik ke surau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan, dan muliakanlah namanya di dalamnya pada waktu pagi atau petang. Surat An-Nur ayat 36. Allah maftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untuk kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin itu saja yang Ananda dapat sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tapi ada sampai ambil cie-cie, bukan pertamu yang singke, tapi kemoga